Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa kembali dengan saya Edi Junichiro di Bincang Mitra Binaan Bank Rakyat Indonesia. Kali ini ada yang berbeda kan dengan saya. Coba lihat, nih saya pakai Destar. Ini khas Bangka. Kata orang-orang saya cocok, makanya saya pakai. Sebenarnya saya nggak tahu juga sih sebenarnya pakai saya. Baik, bintang tamu saya hari ini pagi ini itu berhubungan juga dengan tampilan yang di depan ini. Banyak sekali ini batik-batik cantik, menarik. Beliau adalah Mbak Yundarti. Iya. Benar ya? Iya. Bersama salah. Tadi saya salah sebutnya. Ternyata dia pakai Y, dia pakai I. Mbak Yundarti. Assalamualaikum Mbak Yundarti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak, seperti biasa pagi ini saya pengen Mbak menyapa dulu deh teman-teman yang nonton kita hari ini deh. Silakan Mbak. Selamat pagi masyarakat Bangka Belitung. Salam bahagia. Salam bahagia di pagi ini. Alhamdulillah saya diundang oleh Bangka Pos dalam acara Bincang Bincang Mitra UMKM, Binaan Mitra Binaan Bank dari Rakyat Bank BRI. Mudah-mudahan dengan perbincangan ini masyarakat kita terbuka wawasannya untuk masalah batik. Betul. Ya. Ini khusus batik ya. Ternyata ini sebuah potensi besar yang mestinya bisa bermanfaat buat orang banyak ya. Iya. Benar sekali. Siap. Tapi seperti biasa teman-teman semua, saya selalu tidak mengawalinya dengan langsung tembak ke batiknya apa itu, saya nggak seperti itu. Tapi saya lebih senang cerita ke Mbak Yundarti ini sebenarnya siapa. Terus kok tiba-tiba kucuk-kucuk nanti ujung-ujungnya ke batik. Nah, gitu. Iya. Mbak Yun ini memang asli Bangka. Saya asli Bangka. Asli Pangkal Pinang ya. Iya, asli Pangkal Pinang. Sebenarnya sih siapa saya ya? Memang saya ibu rumah tangga sih awalnya, rumah tangga. Mungkin lebih kecintaan saya terhadap budaya. Kenapa saya suka batik itu? Lagi budaya Pangkal Pinang. SD, SMP, SMA di Pangkal Pinang. Iya. SD di mana? SD-nya itu di SD 23. 23, SMP. SMP 4. SMP 4 Pangkal Pinang. Oh, di sana di apa? Gabek ya? Ya, kalau SMA-nya SMA 2. SMA 2. Jauh juga nih. Iya. Isuan sama saya. saya sama 3. Karena SMA 2. Saingan terus tuh kalau PBB. Iya, SMA 2 dulu. Saya itu dulu. Ya, SMA 2 saya punya teman. Kalau kuliahnya di Jogja, di 3 akuntansi. Di Jogja. Jogja ya? Iya. Akuntansi ya? Sama berarti kita. Kita sama-sama akuntansi. Jadi ya, Biasanya cuman bedanya dia di Jogja, saya di Palembang. Hebat hitung-hitungan ya. Ya, tapi tidak hebat menghitung rumah tangga. Biasanya. Nah, berarti kuliah akuntansi. Iya. Berarti setelah kuliah cepat bekerja berarti? Saya bekerja, habis kuliah saya bekerja di Kawasaki. Sempat? Ya, sempat. Berapa lama waktu itu? 3 tahun, 2 tahun ya. Oh, lama juga ya? Iya. Terus di mitranya Bank Muamalat BMT-nya, Betul Mal Utama, gitu 1 tahun. 1 tahun. Ya. Habis itu menikah, punya anak, stop kerja. Stop berarti? Ya, karena belum diizinkan suami. Izin. Lebih fokus suami sama anak. Itu memang istri idaman. Sama kayak istri saya di rumah juga. Enggak, tapi menurut Kawasaki 3 tahun untuk ukuran pekerja 3 tahun tuh lumayan lama. Iya. Kenapa? Waktu itu kemudian memutuskan pindah ke. Saya dapat tawaran dari BMT-nya. Oh, Iya. tawaran lebih baik berarti. Iya, Ya kan, tawaran kurang lebih lebih ya. baik. Oke, kalau dia tawaran lebih baik berarti itu udah kita kunci di situ. Ada yang lebih baik kenapa? Apalagi waktu itu masih single toh? Iya, masih single. Masih sendiri, masih menikmati. Waktu itu dia di Kawasaki juga akuntansi ya? Saya keuangan bagian ya? fakturnya. Masih nyambung lah. Ya. Dengan jurusannya masih nyambung. Di BMT 1 tahun lebih ya di Iya, kurang perbankan. lebih. 1 tahun lebih. Menikah, punya anak, udah stop kerja. stop kerja, dan Kita itu lebih request langsung dari Suami. Iya. Kata suami off, udah. Ya, udah nanti. Fokus urusin aku, urusin anak, udah. Langsung berhenti. Enggak mikir-mikir dulu. Ya, Atau sempat ngobrol dulu, jangan apa mau kerja tinggi enggak? sebenarnya sih terjadi perdebatan juga sih antara saya, batin mungkin ya, suami dengan keluarga. Karena tuntutan dari orang tua saya itu habis menikah yang harus kerja gitu.
Ya, pola pikirnya kamu kuliah gitu, nanti kamu kerja di sini, nggak ada misalnya kamu kuliah nanti kamu buka usaha, nggak ada. Jadi pikirnya fokusnya mungkin perdebatan itu aja sih. Cuma karena saya udah menikah, mungkin hidup saya untuk suami saya gitu, mungkin saya jelasin kepada orang tua saya pelan-pelan. Mungkin nantilah Bu, kalau anak udah agak gede baru saya kerja lagi gitu, mungkin diizinkan orang tuanya seperti itu gitu. Ini loh, jadi buat teman-teman semua di sana, para istri, kalau mau masuk surga itu memang harus patuh sama suami. Loh iya dong, bener nggak? Iya. Kalau patuh itu sama di rumah, bayangin saja. Ridhonya suami itu Ridhonya istri. ridho suami itu kita tujuannya nanti ke surga. Iya kan, semuanya harus larinya ke sana. Jadi Iya. benar nggak sih kalau ada yang menyebutkan bahwa sebenarnya surganya istri itu ada di suami? Iya Benar. benar. Jadi baktinya istri itu sebenarnya Iya, itu memang langkah seperti itu. menuju ke sana kan? Kalau kita udah menikah kan, memang ridhonya memang dari ridho suami gitu. Nah, Udah lepas itu. dari ridhonya orang tua. Berarti saya nggak salah. Perempuan sih, kalau laki tetap ridhonya misalnya Di ibu. tetap ibu Iya. gitu. Benar nggak? Saya bilang sama teman-teman semua. Jadi sekali lagi saya mengingatkan buat teman-teman yang merasa sudah punya keluarga, punya suami, ya hormatilah suamimu. Satu langkah saja keluar dari rumah tanpa izin suami dosa. Ya, benar ya? Benar. Tapi kalau masih jomblo, masih sendiri, ya itu udahlah kalian lah tuh. Saya bilang keluar ya. Iya. Jadi berhenti ya? Ya. Berhenti benar pure, udah nggak ada aktivitas berarti waktu itu. Nggak ada aktivitas. Setelah anak 5 tahun udah ada gede gitu ya. Mungkin karena saya orang nggak bisa diem kan. Dari kuliah sampai sekarang saya tuh hobi organisasi gitu. Dari dulu yang sudah Ya. cinta sama organisasi. Apa saja organisasi? Kalau di kuliah itu BEM. Udah di BEM, Saya banyak sekretaris BEM dulu tuh, terus teater saya ikut. Wah, anak teater juga dulu. Iya, teater neraca dulu tuh. Kalau ininya HMJ, apa itu bagian yang akuntansinya gitu, banyak sih. Memang. Jadi mungkin anak udah gede, mungkin suami udah izinnya ya udah cari peluang apa gitu, cari peluang apa. Kebetulan saya diundang dari Desperindak provinsi mengikuti pelatihan batik gitu, saya ikut gitu selama 6 bulan. Oh, awalnya. Tapi tiba-tiba kok diundang itu? Saya ikut organisasi apa ya? Pak saya ya. Oh, ikut satu Ya, organisasi tentang UMKM itu, terus tahun berapa bukan itu? perwira. Tahun berapa itu masih gitu? Tahun berapa? Tahun 2000. Tahun berapa? Bisa dikaca. Bisa dikaca. Tahun 2012. Oh, tahun 2012. Ya, 2012. Ikut organisasi itu, Iya, kemudian saya lupa apa ya. Tapi berhubungan tentang UMKM lah. Aswiba. Aswiba. Iya, Asosiasi Wirausaha Bangka Belitung. Bisa. Oh. Iya. Masih ada sampai sekarang. Vakum. Vakum ya. Jadi ikut itu kemudian ditarik diajak ikut Iya, karena pelatihan kan itu. saya suka seni, saya suka buat akrilik nih. Awalnya sih akrilik. Dulu. Iya. Jadi Sudah menikah atau sebelum menikah? sudah menikah. Akrilik itu. Akrilik itu dari akar yang dibuang itu saya dipoles-poles lagi, dirapiin lagi ya. Nah, di akar itu saya balik, terus saya kasih bunga-bunga. Awalnya dari itu sih. Saya suka kan nggak bisa diem kan, di rumah kan nggak bisa diem, jadi saya buat kerajinan. Banyak yang pesen gitu. Mungkin karena banyak saingan akriliknya dan saya suka kerajinan, saya diundang oleh UMKM. Di dinas itu. Nah, saya diundang, diajak untuk membatik. Suka nggak Bu? Bilang ikut aja gitu selama 6 bulan. Berarti sebelum itu nggak tahu sama sekali sebenarnya batik? Enggak sama sekali, nggak tahu. Nggak tahu batik. Iya, awalnya sih itu. Tapi lama juga ya pelatihannya 6 bulan. 3 bulannya membatik, 3 bulannya menjahit. Itu di dinas Disperindak. 40 orang yang diikut sertakan. Oh, banyak juga ya. Iya. 40 orang dan akhirnya bisa sampai Iya. Karena saya maksudnya udah
terampil membatiknya, saya nggak buka usaha itu gitu. Terus batik yang di Bangka Belitung itu kan belum ada juga, belum sempat booming. Apa Yang setelah booming kan pelatihan, jual. apa setelah pelatihan itu kemudian langsung terjun seperti ini? Iya, saya langsung terjun. Terus dibantu salah satu modal gitu sama Pak Rustam Effendi. Beliau sangat mendukung sekali. Kemarin tuh beliau jadi gubernur nih, tahu saya mau buka usaha, ya Disupport dikasih modal, disupport beliau Disupport gitu, beliau. disupport beliau. Itu Baru bisa dikasih langsung. dana itu 20 juta. Jadi dari uang 20 juta itu yang kita kita kelola buat beli bahannya gitu. Dan sampai sekarang Alhamdulillah. keren. Karena dari sebelumnya memang sama sekali tidak tahu, kemudian menjadi tahu, akhirnya bisa memberitahu orang lain sekarang. Iya. Kan gitu? Iya, ilmunya. Iya kan? Iya. Ilmunya. Justru memberitahu orang lain dari yang tidak tahu, kemudian belajar cari tahu, sekarang justru dia memberitahu kepada Memberikan edukasi kepada masyarakat kita sih. Tapi dulu yang dipelajari apa sih nih? Kalau pelatihan yang diberitahu dulu. Ya, mencantingnya, terus cara pengolahannya, terus cara akhir dari kita membuat batiknya gitu. Terus cap-capnya itu aja sih. Lama nggak sih prosesnya kalau batik ini? Kalau tergantung motif. Kalau motifnya full banyak, kecil-kecil itu hampir 3 bulan. Sampai 3 bulan satu. Ya, satu kain gitu. Ini untuk batik yang tulis. batik tulis. Jadi kalau untuk batik tulis bisa memakan waktu sampai 3 bulan. Ya. Beda dengan batik print atau batik cetak Kalau ya. printingnya, ya. Kalau yang polanya sederhana bisa 1 minggu. Oh, 1 minggu Iya. cepat bisa selesai. Gitu. Bisa request ya. Iya. Ini kalau motif-motifnya ini buat sendiri atau? Kita buat sendiri. Kebetulan saya kerjasama dengan anak-anak SMA. Jadi mereka itu pernah ikut lomba di Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi saya tarik yang juara 1-2-nya, saya ambil karyanya. Dan Terus mereka juga dikaryakan. ya kayak ini nih, yang Siva ini SMA 1 ini ya, Udin kalau nggak salah ya. Dia yang membuat motifnya. Nanti motifnya ini saya kasih harga gitu. Oh, Saya beli lagi gitu. yang beli ya. Saya putus ya, Iya. membantu dia sekolah gitu. Oh, keren juga ya. Ya. Ternyata bisa gitu. Enggak, artinya ini simbiosis mutualisme kan. Artinya anak-anak yang masih sekolah bisa menunjukkan karya-karyanya, kemudian teman-teman dari pembatik bisa memanfaatkan itu. Iya. Dan itu bernilai ekonomis. Iya, kadang-kadang satu motif itu ada yang 2,5, ada yang 150 ribu. ya. Sebenarnya sih memang ada kegiatan kita sih di tahun ini untuk lomba desain se-Bangka Belitung yang kami adakan di batik kita ini. Cuma terkendala ya itu tadi karena COVID, jadi mungkin Nggak bisa tetap lombanya digelar tapi online. Saya pengen lebih mereka menunjukkan karya mereka langsung, maksudnya menggambar langsung gitu. Oh, biar kelihatan lah ya. realnya. Saya nggak mau, saya mau yang real menggambar itu siapa gitu, benar nggak itu hasil karyanya. Oh, bagus itu. Dan itu rencananya sebenarnya tahun ini, tapi karena pandemi corona mundur. Ya kita upayakan semoga tahun depan bisa ya. Bisa 2021 sendiri. Nah, kalau untuk batik ini sendiri, ini kainnya terpisah atau bagaimana sih? Maksudnya apakah ini kain putih dulu kemudian dicetak-cetak? Proses-prosesnya. Kain putih, kita lihat ya kain kafannya. Nah, kain putih itu tapi bahan yang untuk dibatik itu ditulis itu pakai lilin, harus yang bahan berserat tumbuhan. Selain itu nggak bisa. Bahan yang berserat tumbuhan. Ya, kalau itu batik tulis. Untuk batik tulis. Ya. Kalau batik print? Kalau batik print tergantung juga. Tergantung bahannya, apakah sintetisnya bisa masuk. Karena cerewet juga kalau untuk bahannya kalau yang print. Oh. Dia berbahan tumbuhan. Ini termasuk orang yang menyukai batik. Iya. Ini batik-batik ini. Jadi ini batik-batiknya Mbak Yundarti ya. Teman-teman ya. Standar kalau saling ukur itu ini ukurannya berapa? 2 meter.
2 meter. Kalau itu ukuran SML. Kalau XL itu 2 meter 20 kurang lebih. Ini bisa Lebarnya itu untuk baju ya, 115 ya. meja ya biasanya ya. Bisa. Jadi fix ya, berarti benar-benar terjun ke batik ini di tahun 2015. 15. Ya itu juga sempat ada naik turunnya. 2015. Iya, naik turun. Apa sih problemnya dulu? Banyak sih, kita memang terkendala bahan bakunya, SDM-nya. Karena kan bahan baku nih bahan baku ini kita apanya? masih ngirim di luar. Karena kan Contoh kayak lilin. Lilinnya, terus pewarnaannya. Water glass-nya. Water glass itu banyak juga ya bahannya. Iya banyak, kita beli di sana gitu. Berarti itu semua di luar semua berarti? Iya di luar semua, cuma prosesnya aja di sini kalau untuk batik tulisnya. Dan sampai hari ini semua juga masih ngirim? Masih ngirim bahan. Nggak ada bahan bakunya. Bahan-bahannya di sini ternyata nggak ada. Nggak ya? ada. Termasuk kain juga jangan-jangan ngirim? Iya semuanya ngirim. Semua ngirim? Canting, semuanya sih canting, capnya masih di sana prosesnya. Sampai ke kain-kain juga ngirim ya? Iya kita ngirim, makanya serius nggak ada kain ini di sini di Bangka? Nggak ada jual. Nggak ada jual. Waduh, ini kalau ada yang nonton ini segera nih, peluangnya banyak kali ini berarti nih. Ya mudah-mudahan nanti kalau ada pengrajinnya makin banyak, mungkin ada peluang dari pemerintah untuk membuka koperasi. Iya. Batik. Itu maksud saya, artinya kan sebenarnya kalau pemerintah juga jeli kan? Iya. Sayang sekali kan? Bisa dimanfaatkan di sini. Karena bahan-bahan yang di ini ternyata di luar di Jogja semua ya, Solo. Pengirimannya yang mahal sekali. Oke. Apa ibadah harga batik kita agak sedikit mahal. Mungkin itu tadi bahan bakunya masih di luar prosesnya. Terus SDM kita belum begitu mendalami batiknya. Jadi kita para pengrajin batik nih punya edisi khusus untuk lebih membangkitkan lagi para teman-teman sini suka batik lebih terampil membatiknya. Nah, gimana ceritanya memulai semua ini sendirian? Mbak Yundarti, ribet gak dulu sendirian lo ini? Wah banget, banget sekali, ribet sekali. Mungkin kadang-kadang ada suka dukanya ya. Namanya juga mungkin proses terutama reaksi suami dulu deh, tahu maksudnya? Karena dia yang paling mendukung. Suami? Iya. Oh suami yang malah mendukung loh. Iya dia dukung. Mungkin pikir dia ya lumayan lah istriku udah bekerja di rumah kan kerjanya di rumah pikir dia kan. Sambil bekerja kan sambil ngurusin anak, ngurusin rumah kan gitu. Ini kan sekedar perjalanan hobi sih, hobi yang bukan benar-benar pure. Kita harus mencari nafkah dari ini enggak gitu. Jadi kalau suka dukanya banyak ya, mungkin nggak terhitung lagi apa sih yang duka, apa yang suka, yang udah meneteskan air mata, udah yang sempet juga. Sempat saya nggak mau, ya udah nggak mau lagi batik gitu. Kenapa itu? Sesuatu lah intern aja. Sesuatu intern ini pembatik meneteskan air mata nih. Kenapa? Yang udah saya nggak mau lah, bilang stop aja lah, bilang. Iya sempat gitu tuh. Sempat gitu. Cuma mungkin dorongan lagi ya. Tapi itu berhubungan dengan batik maksudnya kan? Saya lebih kemana ya? Lebih yang mempertahankan karena masyarakat ada beberapa binaan saya mahasiswa yang ya Bu ajar lagi batik. Terus binaan saya yang di lapas gitu kan. Udah saya ajar mereka udah berdiri sendiri gitu. Tapi saya masih penasaran dari awalnya saja. Dari awal kemudian Mbak Yundarti memutuskan ya udah saya mau mencoba untuk terjun langsung sendirian single dan saya buat. Itu dibantu kelompok juga sih. Cuma mungkin otaknya mungkin lebih ke saya misalnya. Prosesornya Mbak Yundarti gitu kan. Harus motif ini lebih ke saya. Mereka lebih yang misalnya mencantingnya, pewarnaannya. Tapi untuk yang ke ininya saya semua gitu. Saya semua. Begitu. Jadi teman-teman semua bahwa membuat batik ini tidak semudah yang Anda bayangkan. Betul, menggambar, tapi menggambar di atas kain itu susah loh. Menggambar di atas kertas saja ribet. Iya. Apalagi di atas kain. Kain yang diukur. Mesti dipegang kan begini toh. Biasa di meja kaca kita ini gambar. Oh, diginiin ya? Iya, jadi lampunya di bawah, motifnya di bawah, gambarnya di bawah kain.
Jadi kita gak jiplak. Tuh, ngejiplak tuh. Mendengar kata jiplak menurut kalian tuh gampang, sebenarnya enggak, susah. Percayalah sama saya. Nah, saya tuh termasuk orang yang suka menjiplak. Cuma waktu ulangan saja saya rajin menjiplak. Benar tuh. Menjiplak. Tapi terus apa sih sebenarnya kalau dalam proses-proses membuat batik ini sendiri kendala yang paling Bahan baku mungkin ya. Bahan baku dan SDM-nya. SDM? Kenapa SDM? Karena masyarakat kita ini kalau mencari nafkah tuh pengen sesuatu yang instan. Jadi hari ini kerja, besok udah dapat sore. Ini kan enggak. Ini kan prosesnya lama gitu. Jadi setelah selesai mencantingnya baru dipasarkan. Ya baru dikasih uang. Enggak, kalau saya dikasih upah gitu. Oh, langsung diupah ya? Iya, langsung diupah gitu kan. Mungkin itu sih SDM-nya. Lebih ke mindset ya? Iya, mindset. Mungkin orang-orang tertentu saja sih yang mau mengikuti batik tulis ini. Tadi bayangan saya Mbak Yundarti itu mengerjakan ini sendiri. Enggak, ada yang ada. Ada. Itu sejak 2015 memang sudah ada orangnya atau? Ada orangnya gitu. Jadi makanya sekarang tuh saya punya visi dan misi pengennya ada regenerasi gitu untuk batik kita yang ada di Bangka Belitung. Makanya saya sering kayak mahasiswa UPB gitu belajar batik di tempat kita. Terus ada mahasiswa Pertiba pengen tahu lebih edukasi tentang masalah batik, anak-anak SD alam gitu, lapas gitu. Pengen saya ada regenerasi dan bermunculan para pengrajin batik yang ada di Bangka Belitung gitu. Nggak hanya kita aja gitu yang punya ilmunya, tapi pengennya saya tuh masyarakat kita tuh lebih paham batik itu apa, kenapa harganya mahal, prosesnya seperti apa gitu. Ada regenerasinya, mungkin tumbuh lagi para pembatik di Bangka Belitung. Dan saya yakin sebenarnya orang Bangka Belitung ini sebenarnya banyak yang berkualitas soal ini kan? Banyak. Kenapa orang Jawa itu suka seni? Mungkin faktor ekonominya. Tadinya masyarakat kita mungkin ya cari kerja gampang, terus ekonominya agak menengah gitu ya, nggak menengah ke bawah. Mungkin dari situ sih masyarakat kita. Tapi mudah-mudahan untuk next kedepannya ada para peminat, para seni dan lebih pengen jadi pengrajin batik. Nanti saya bantu. Tapi paling tidak mindsetnya harus dipahami dulu bahwa memang membatik itu tidak serta-merta semudah membalikkan telapak tangan. Ya. Artinya kalau kalian bicaranya selalu rupiah, salah berarti kan, karena buat batik hari ini belum tentu hari ini kalian dapat duit atau besok kalian dapat duit, belum seperti itu, prosesnya masih panjang. Orang yang suka seni kayaknya. Ini lebih ke ya sih, saya setuju sih kalau bicaranya adalah seni karena makanya harganya sedikit lebih mahal, bukan mahal sih, lebih agak sedikit lumayan karena prosesnya juga panjang. Makanya dan ini limited edition. Nah, dalam satu motif berapa banyak biasanya kalian buat? Kadang ada 3, ada 4. Ada 3, ada 4 tuh. Berarti yang sama cuma 3 atau 4 berarti. Kurang lebih pernah buat paling banyak berapa? Kalau untuk batik tulis kita nggak terlalu banyak ya, limited edition. Jadi kadang-kadang ada 1 atau 2 ya? Iya, kadang-kadang orang, Mbak saya mau motif ini, warna ini desainnya bisa jadi mereka jangan ini lagi ya, jangan dibuat lagi ya, ini khusus saya gitu. Oh pernah ada? Ya pernah ada. Tuh requestnya seperti itu kena cas biaya tambahan gitu? Begitu? Biasanya iya ya, karena dia membatasi ini ya. Jangan dibuat lagi. Tapi kan memang kalau misalnya saya, Mbak Yun, saya mau dong dibuatin motif ini. Kemudian ini motif saya yang buat motifnya, Mbak Yun tinggal eksekusi ini, saya mau buat karena saya mau couple, jadi saya mau 2 aja. Oh bisa. Boleh ya? Bisa, boleh. Bisa. Lumayan loh bisa dibuat ini semua jenis-jenisnya sendiri. Dan apa yang paling identik dari batiknya Mbak Yun? Tudung saji kayaknya. Tudung saji. Iya. Ternyata Mbak Yun ini punya spesial atau ciri khasnya beliau itu ada tudung saji. Apakah semua itu dilekatkan atau identik di semua motif? Saya lebih mengarahkan ke tudung saji. Ada yang dilekatkan, ada yang tersendiri, ada. Contoh nih misalnya, kalau di ini semua ada nggak di tudung sajinya? Ini ada. Misalnya? Ini ada juga. Nah,
Oh ini. iya. Ini ada tudung sajinya. Iya. Ya. Tudung sajinya. Oh iya. Kenapa tudung saji? Kenapa ya? Mungkin lebih mudah membuatnya ya kali ya. Terus lebih memberi edukasinya lebih apa? Edukasi adat budaya tudung sajinya lebih melekat ya untuk bangka Belitung ya. Kalau flora dan fauna kan seperti ketuyut kan udah biasa, sahang udah biasa. Tapi tudung saji ketika orang nanya ini tudung sajinya untuk apa gitu. Jadi di sini kita lebih mudah menjelaskannya. Ini tudung saji ini adat kita gitu. Kalau jadi mau bawa makanan ke masjid ataupun tempat acara gitu ya, mereka menutup tempat makanannya itu pakai tudung saji. Nah, ini acaranya nganggung ya, itu kan berarti panjang-panjang saya cerita. Nganggung itu apa sih ya? Nganggung itu mengangkat yang agung dulunya gitu. Jadi makanan yang dibawa ke masjid itu makanan yang spesial. Kayak misalnya nasi kerak, nasi ketannya itu kenapa tudung sajinya saya kasih di situ motifnya. Jadi rentetan itu ada ceritanya. Artinya penjabaran soal ini karena soal gambar, tudung saji lebih gampang menjelaskannya kan, lebih mudah. Kalau tudung kan biasa gitu, sahamnya ya itu tanaman lada itu biasa. Kalau tudung saji ada rentetan ceritanya. Dan masing-masing sebenarnya semua punya ciri khasnya masing-masing dan punya penjelasannya masing-masing. Banyak kok yang di ini sendiri. Dan memang menurut saya ini menarik karena tudung sajinya dan identik sekali dengan Bangka Belitung kan. Bangka Belitung identik sekali dengan Pinang. Sama termasuk yang saya pakai ini namanya Destar. Bukan Nastar ya. Ya, yang salah ini Destar ya, jangan salah. Kalau sebut ini Nastar kue dong. Dari kue ini katanya ada yang toko juga yang suka pakai ini nih. Saya udah cocok loh. Mbak, kalau untuk yang batik ini berapa harganya? Kalau yang printing itu kita lebih murah karena ini contoh printing ya. Ini printing ini. Kalau tulisnya saya nggak bawa. Kalau ini berapa? Kalau misalnya kalau ini 2,5 per 2 meternya. 250 per meter. Per 2 meter. Per 2 meter. Berarti ini satu ini ya? Iya. Ini tapi kalau untuk baju seragam itu kita beda lagi harganya. Baju seragam maksudnya? Ya baju kayak yang sudah jadi baju. Ya udah jadi baju. Biasanya kemarin ada protokol Pak Gub, minta edisi khusus itu motifnya. Jadi harganya kita beda gitu. Lebih naik atau lebih turun sih kalau misalnya karena kan pemesanan ini kan harus di atas 100 meter. Gitu. Cuma 250.000 untuk ukuran 2 meter ya. Nih punya Mbak Yundarti, batik Melayu Mbak Yundarti ya. Motifnya banyak loh ya. Kalau itu sekarang dari 2015 sampai sekarang udah berapa motif? Banyak sekali, nggak terhitung. Banyak sekali motifnya. Banyak sekali nggak terhitung. Karena saya tidak memfokuskan satu motif sih. Saya lebih ke inovasi lagi, motif apa minggu depan, motif apa gitu. Yang bantu sekarang berapa banyak? 5 orang. 5 orang? Ya. Dari dulu? Iya. Nggak ada dulu, kita ada 10 orang, 15 Cuman orang. Udah, karena itu tadi mungkin faktor tadi sesuatu dan lain hal. Lama menghasilkannya mungkin. Iya. Jadi akhirnya mereka udahlah. Lama gitu. Karena kerja nggak ada pendapat nih gitu kan. Iya, benar. Lebih kan begitu kan. Makanya saya alihkan sekarang ke baju seragamnya, printingnya. Karena penjualan untuk batik tulisnya ini agak memakan waktu lama gitu. Orang-orang tertentu dan para kolektor batik aja yang beli gitu. Masyarakat kita kan yang untuk harga 500 ke atas kan belum mampu. Kain mahal bener gitu. Benar. Jadi saya putar dulu, sekarang lebih ke masuk ke tender proyek baju seragam gitu. Untuk ini ya muter ya? Iya, muter modalnya dulu. Muter modalnya biar ada pemasukannya juga untuk para pengrajin saya. Gitu. Tapi kalau analisanya Mbak Yundarti, secara ekonomis sebenarnya ini berpotensi nggak? Berpotensi. Dengan pola yang Mbak tahu sendiri bahwa kita tidak bisa kayak seperti jual minuman atau jual makanan ringan ya. Hari ini kita buat, kita jual, kemudian langsung dapat. Nah, sementara ini kan harus waiting lama 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan baru dapat kan begitu kan kurang lebih kan itu.
Bagaimana? Kalau saya sih intinya dari dulu yakin aja. Saya punya prinsip ya maju terus walaupun banyak kendala ya saya yakin insya Allah apa yang saya karyakan, apa yang saya hasilkan lambat laun dalam proses batik ini mungkin akan menghasilkan gitu. Intinya sih saya yakin gitu. Bahwa ini memang benar-benar bisa Iya. menjadi pegangan ya. Iya, pegangan bisa, hidup ya. bisa. Kan beda soalnya motifnya Mbak dengan motifnya teman-teman yang bekerja mungkin ya. Kalau Mbak kan lebih cenderung karena secara ekonomis mungkin ada yang menopang lain. Nah, bagaimana ketika orang yang memang sudah tidak punya topangan hidup lain, ini bisa nggak jadi pegangan hidup? Bisa. Dengan Itu kondisi yang lama? batik tulisnya bisa. Biasanya kalau upahnya batik tulisnya itu saya agak mahal. Memang agak mahal. Jadi kainnya ada 2,5, ada 3,5. Upah mencantingnya. Upah Itu mencantingnya. belum proses pencelupan ataupun proses pewarnaannya belum. Maka mengapa saya naikkan harga untuk batik tulisnya? Biar ada semangat untuk para pengrajin. Para batiknya. pengrajinnya ya. Iya. Kalau kita murah, memang kalau di Jawa memang murah. Beda dengan Karena sini. banyak. Iya banyak. Kalau sini kan enggak. Terus kita ilmu itu kan mahal gitu kan. Betul. Nah, jadi untuk menarik mereka itu jadi kita harganya yang mencanting ini kita. Itu lebih mengapresiasi mereka Iya, ya. Karena saya membuat lebih itu emang susah seperti sih. kayak misalnya anak SMA ya, Siva itu dia membuat motif-motif batik. Saya harganya agak mahal. Agak mahal ya. Kalau dia 2,5 saya kasih gitu. Jadi menumbuhkan semangat mereka. Dan itu penting sekali karena kita Iya. benar, saya setuju dengan Mbak Indarti kalau kita menghargai orang itu sebenarnya justru saya setuju kalau karya itu sebenarnya rupiah tuh nggak bisa dinilai Iya, sih sebenarnya mahal iya. soalnya. Karena ide itu Ide itu mahal. Iya. Ide itu mahal gitu. Cuman ya lagi-lagi ya mau gimana kita akhirnya mengukurnya dengan sesuai kemampuan kadang-kadang. Iya. Kemampuan yang membayar dengan kemampuan yang ini. Kalau ide saya yakin ya mahal itu. Mahal sekali. Ide mahal. Belum tentu saya atau saya dan teman-teman semua yang ada di luar sana mungkin kelihatannya gampang buat kayak gini, tapi berani cobalah buat kalau bisa. Kan gitu. Kalau bisa ya udah nanti tawarin ke beliau. Kalau yang ngerti ditawarin seperti itu kan lumayan ini sekali. Dan sejauh ini pemasaran seperti apa Mbak? Kalau saya di Instagram, Facebook, Oh Instagram, Facebook ada. Nah boleh dapat Instagram, Facebooknya apa? Batik Melayu Pinang Siri. Batik Melayu Batik Melayu Pinang Siri. sama Facebook dan Instagram. Iya. Batik Melayu Pinang Sirih ya. Silakan ketik di Facebook dan Instagram itu. Tinggal kalau di Instagram di follow, di Facebooknya di confirm, di add ya. Nanti di confirm sama beliau. Lebih yang mendorong sekali itu dinas. Oh dinas. Apalagi dinas KUMKM dan koperasi yang pada dinasnya Ibu Elvi. Elviana. Dia sangat support sekali gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Keren. Ya salut sama Bu Elvi itu. Jadi setiap UMKM baik batik, makanan maupun minuman dia sangat concern sekali untuk mengembangkan UMKM di Bangka Bangka Belitung. Belitung ya. Luar biasa dan memang. Lagi di masa pandemi ini ya. Nah ini kena nggak ini? Aduh, Hah? jangan ditanya. Masa? Semua sektor kan, biasanya semua sektor. Kirain saya nggak kena juga. Kena. Kenanya di mana nih? Kenanya di Penjualan banyak- kayaknya ya. Merosot banyak di ya. cancel. Oh. Di baju seragamnya. Di baju Jadi seragam. dinas-dinas kan tahun ini ada beberapa sih yang di cancel untuk pemasaran baju seragam. Dinas itu proyek itu udah cancel semua. Tunggu. Berarti Mbak Yun ini tidak hanya membuat batik print atau cetak dan batik tulis, tapi juga membuat langsung dalam kondisi sudah dalam bentuk baju Iya, ya? sudah. Oh. Saya Sudah. pikir ini doang, bahan mentah seperti ini. Enggak. Kita udah ada buat baju, ada yang kainnya aja 400 meter gitu. Ya rencananya sih insya Allah tahun depan dari Rumah Sakit Palembang yang mau pesan 500 meter ke kita. Jadi jadi baru mulai bangkitnya lagi awal Agustus, Juli Agustus gitu. Jadi selama bulan Maret kita stop karena pandemi. Dari Maret sampai Maret yang ya. stop. Iya. Maret sampai apa? Stop. Maret Juli, sampai Agustus. kurang lebih
Juli lah ya. Juli gitu. Jadi Maret sampai tidak ada aktivitas Tapi berarti gitu. stopnya itu aktivitas membatiknya nggak ada, tapi kita alihkan ke membuat masker. Membuat masker. Iya, masker. Maskernya mana maskernya? Ini. Iya. Tadi ada yang mana di? Mana? Ada maskernya? Mana? Itu. Apa ambil aja. Ah. Ada maskernya ya. Jadi ternyata sejak bulan Maret sampai Juli sebenarnya aktivitas Iya. membatik di stop. Ya, kemudian dialihkan ke Iya. membuat masker. Oh, Ini masker. kan baju-baju seragam yang bahannya kita kumpulkan, nggak kita buang. Jadi dari kelebihan sisanya baju seragam pemesanan tahun kemarin, kita buat masker. Ternyata alhamdulillah selama pandemi ini pemesanannya hampir ribuan. Ini. Iya, hampir sampai sekarang. Justru sebaliknya loh. Betul, dari sisi pembatiknya di batik Melayu sirih ya, Pinang Sirih ini memang stop, drop ya, artinya banyak yang di cancel dan apa semua oke. Tapi di sisi lain justru beralih membuat masker dan Rezekinya di masker. rezekinya dari masker loh. Pandemi juga memberi rezeki buat Bayun dan Jadi kawan-kawan. jangan selalu menyalahkan pandemi atau mengutuk sesuatu yang ibaratnya membuat kita terpuruk. Tapi jadikan sesuatu itu motivasi kita mencari sesuatu yang bisa bisa menghasilkan lah. Iya, justru membuat kita jadi berpikir keras biar terus berinovasi kan. Benar. Berpikir keras kembali. Ini banyak sekali motifnya loh, ini teman-teman, banyak sekali. Dan ini dijual Kisaran 10.000, 15.000. 10.000 dan 15.000 satu. Nih. Nah, ini cocok nih buat saya nih. Nanti yang cocok nih ini buat saya nih. berapa orang kita kasih ke sini. Kebetulan ini tadi tuh pemesanan mendadak sih dari dinas ke UMKM. Oh gitu. Iya, jadi buatnya baru kemarin gitu. Jadi buat Dan teman-teman saya semua. nggak tahu juga pagi ini diundang gitu. Oh gitu. Iya. Aduh jangan diomongin. Ternyata kami spesial loh. Iya. Jadi sebenarnya untuk nextnya nanti saya kasih ke Bapak Pos sebagai kenang-kenangan dari ini. Nih, keren loh. Ini keren loh nih. Batik. Tapi nggak dibuatin ya di situ ya, misalnya namanya. Batik bisa Skapur belum ya? Sirih misalnya. Iya. Kalau ini kan permintaan dinasnya. Oh dinasnya. Iya. Oh, Kemarin tuh ada tuh yang 350 minggu kemarin itu dari Jam Kerida, pesan Jam Kerida. Mereka Mbak misalnya kita mau logo Jam Keridanya bisa kita sampaikan. Bisa. Apapun Mbak, bisa pokoknya. sama Mbak Yun mah gampang, semua bisa. Tergantung kalian mau request apa juga oke. Soal harga kita nego lah, gampang pokoknya. Kalau Tinggal misalnya pesan. banyak harganya Pasti lebih murah, gampang. Dan bisa nomor kontak beliau, ada kan nomor kontak yang bisa dihubungi? ada Di nomor berapa? 0821 8528 2394. Boleh, once more. Sekali lagi. 0821 8528 2394. Baik, itu dia nomornya. Jadi bisa langsung telepon, bisa WA, bisa. nomor itu bisa. Atau kunjungi Facebook dan Instagramnya Mbak Indarti. Namanya apa tadi? Batik Melayu Pinang Sirih. Pinang Sirih. Iya. Kenapa Pinang Sirih? Karena Pinang Sirih kan ada hubungan erat dengan adat istiadat kita. Kayak misalnya pernikahan ataupun menyambut tamu, itu pasti yang disertakan itu Pinang Sirihnya, yang makan itu loh. Oh, itu untuk pembukanya biasanya. Iya, pembuka. Pinang. Biasanya kata Pak Alpiani yang dinas kepala dinas pariwisata dulunya itu sukacita artinya. Iya, artinya Sukacita. dipercaya memberikan keberuntungan juga lah, Iya, pembuka benar, pintu benar. untuk keberuntungan. ya. Benar. Makanya Pinang Sirih. Tapi siapa yang beride itu? Kita rembukan. Oh, rembukan. Rembukan. Karena kan kita dikali bakar pinang, jadi pinang harus depannya tuh pinang apa sih? Pinang apa? Mau pinang emas. Jadi ternyata teman-temannya udah Pinang Sirih aja. Pinang Sirih ya. Untung bukan panjat pinang ya. Pinang. Jadi Pinang Sirih. Jadi batik Melayu Pinang Sirih. Jadi sekali lagi saya mengingatkan teman-teman semua, bagi yang tertarik berminat bisa menghubungi nomor telepon yang ada di bawah sini. Kemudian bisa langsung juga mengunjungi Facebook dan Instagram dengan ketik aja di situ
batik Melayu Pinang Sirih. Nah, Mbak, terus sejauh ini mestinya nih kalau Mbak boleh memberikan saran dan memberikan masukan, apa yang harus dilakukan oleh stakeholder termasuk pemerintah dan sebagainya lainnya agar batik-batik ini tetap bisa eksis? Lebih ini sih, lebih memperhatikan para UMKM sih. Lebih dalam bidang promosi. Jadi Lagi-lagi promosi ya? Iya, lagi promosi. Promosi apa ya? Terus kebijakan kepala pemerintahan kita, baik itu gubernur, wali kota, bupati, untuk lebih ada instruksi pakai batik Bangka Belitung. Jadi para pengrajin kita nggak apa ya, nggak merasa sudah diperhatikan. Betul, benar, Ya. tidak merasa diperhatikan. Tidak ada perhatikan sendiri. Ya. Artinya hal-hal yang seperti itu, karena dari beberapa UMKM yang memang menjadi bintang tamu saya, rata-rata memang pemasaran adalah kendala mereka. Ya. Tapi kalau untuk dari pemerintahan kita, Pak Gubernur dari Bu Melati, mereka concern sekali untuk UMKM. Banyak sekali program-program yang ditawarkan dalam pandemi ini, kayak marketplace, Bukalapak, terus beli-beli. Nah, banyak sekali sih yang ditawarkan, mengajak para UMKM untuk ikut dalam marketplace gitu, termasuk saya. Oh, artinya sebenarnya Sudah mereka benar-benar sudah concern. Mungkin ada lebih kebijakan lain sih untuk baju seragam para ASN ataupun next kedepannya ya, untuk pelajar-pelajar kita itu lebih menggunakan batik Melayu Bangka Belitung gitu, baik itu cual, baik itu batik Melayu gitu. Artinya mungkin ketika teman-teman pembatik ini dikumpulkan, disepakati misalnya ya, itu satu sekolah ataupun dunia pendidikan dan dunia usaha nanti buat batik, nanti tinggal dibagi gitu ya, berapa misalnya Mbak taunya 20.000, tapi ini dapatnya 1.000, artinya kan tersebar seperti itu kan, lumayan kan, itu membantu mereka, dan itu keren sih menurut saya. Itu keren, itu adalah cara paling baik untuk mengapresiasi teman-teman pembatik sih. Jadi yang penting pastinya dinas pasti punya dong datanya, misalnya Mbak Indarti nggak mungkin sendirian, ada orang berapa sih di Bangka Belitung yang batik, karena kita kan juga tergabung dari dalam pejuang batik Bangka Belitung. Kebetulan saya sebagai wakilnya orang batik. Pejuang batik? Iya. Batik Bangka Belitung ada loh. Pejuang batik Bangka Belitung ada beberapa batik di sini, termasuk batik Kampung Kata yang di sebelah ya. Itu loh, jadi memang tugasnya pemerintah juga untuk membantu memfasilitasi ini semua, didata semua, mungkin kan kemudian disesuaikan, kemudian dikeluarkan kebijakan untuk membantu UMKM tadi. Bagus, saya setuju. Misalnya semua ASN yang ada di sini bagi di Bangka Belitung, yang di Belitung orang berapa, di Bangka ada orang berapa, dengan orang dibagi-bagi aja kan, kelar. Itu ya, semoga Pak Gubernur mendengar kita. Bisa dong, Pak Gubernur, keren nih batik-batiknya Pak Gubernur. Kemarin juga diundang lah sama beliau bincang bersama UMKM. Tuh kan? Iya, sama Pak Gubernur di TVRI. Lumayan lah, saya yakin lah, karena Pak Gubernur juga dia memang peduli sekali ya, peduli dengan teman-teman UMKM, sangat mendorong gitu ya, mensupport. Beliau juga berpikir keras bagaimana caranya ya semua bisa dapat ini, apalagi benar pandemi semuanya terjun payung. Terjun payung, payungnya bolong pula kan. Jadi semua. Mbak, tapi dari semua kendala ini sendiri sebenarnya ekspektasi terbesar Mbak untuk batik Melayu Pinang Sirih pengennya seperti apa ke depan? Ya, pengen lebih masyarakat kita lebih mengenal lagi budaya, lebih apa ya, ternyata di Bangka Belitung ini juga ada batik gitu, tidak hanya di Jawa, tapi di Bangka, bukan saya aja sih, tapi beberapa pembatik yang ada di Bangka Belitung mereka lebih apa ya, lebih eksis lagi memperkenalkan batiknya gitu. Kalau untuk usaha Mbak sendiri, Mbak cukup sampai di sini atau pengen sesuatu yang lebih besar lagi dari ini? Wah, kalau untuk itu sih saya pengen lebih besar lagi. Saya pengen buat pabrik mini di sini. Insya Allah. Pengen buat pabrik mini. Jadi kita nggak perlu print lagi di luar, tapi printnya di sini. Loh, ini print di luar? Iya.
Ada sebagian di luar, ada sebagian di sini. Oh, Tapi kalau buat pabrik mini itu kita harus butuh dana di atas 1M atau 500 juta. oh, kita nggak tahu dong. Siapa tahu ada yang menonton kita hari ini, dan Iya. kemudian dia mau berinvestasi. Benar. Ya kan? Kita menutup kemungkinan. Siapa tahu malahan pemerintah daerah mau berinvestasi. Kan kita nggak tahu. Iya. Karena bukan sebenarnya yang saya kalau saya jadi investor, saya tidak berpikir lagi soal uangnya, Iya. modalnya, tapi saya berpikir sebenarnya SDM-nya. Nah, mencari SDM yang mau konsisten itu lebih susah Benar. ketimbang mencari benar, anggarannya. benar. Ada juga program kita yang pengen tahun ini sih ya, banyak program pengen mengajak pemuda yang putus sekolah ataupun tamat SMA, kita ajak untuk lebih mengenal self blueprint. Jadi ada untuk pekerjaan mereka, pelatihan gitu. Pelatihan, Kita undang, udah saya udah menghubungi para pengrajin yang ada di Solo gitu, mereka mau mengajarkan gitu. Oh. Iya. Nah, tapi dari saya harus ngomong sebenarnya di mana nih? Oh, pelatihannya di rumah Mbak ya? Rencananya sih di rumah. Di rumah ya? Iya. Di mana? Di Di Selindung Baru, Selindung Baru, lebih tepatnya dekat belakang Masjid Al-Ittifaq. belakang Masjid Al-Ittifaq. Iya, tapi karena pandemi ini kita belum Belum buka. Belum membuka ya, tapi nanti ya, sabar ya. Kita Insya Allah doakan. tahun depan next kita mulai lagi kalau pandeminya udah agak sedikit reda. Tapi saya pikir bagus kalau misalnya nanti memang ada kayak galeri sendiri, Iya. kemudian kan di situ juga ada tempat cara membatiknya kan. Doakan. Keren kan jadinya kan. Doakan. Besok-besok nanti kita live di sana. Semoga terrealisasi untuk tahun depan. Jadi Amin. impian saya itu, impian Iya. saya ingin membuka. Jadi kan enak di rumah kan, Di rumah. ada workshopnya di sana. Jadi kalau siapapun mau ke sana tinggal langsung lihat, tinggal langsung praktek kan, lumayan lah. Dan yang pasti dia membuat nyaman suaminya karena kerja di rumah kan Iya. gitu. Suami Siapa nama suaminya? Agustian Sapitri. Agustian, Bang, ini keren gitu. Lumayan, jadi dia benar-benar bisa kerja di rumah, anak-anak tetap terurus dengan baik, keluarga tetap terurus dengan baik, rumah terurus, abang juga terurus kan di rumah. Dan ada nilai ekonomisnya, itu dia bermanfaat kan gitu. Dan sekarang hebat menurut saya, tadinya tidak tahu sama sekali, kemudian mendapatkan informasi jadi tahu, dan kemudian dia menularkan info-info kebaikannya ke orang lain banyak. Mulai dari anak sekolah SMA, Ibu-ibu lapas, ibu-ibu lapas, mahasiswa. itu Mbak Yun diundang ke mereka semua? Ada Atau mereka yang ada sebagian diundang, ada yang datang ke batik kita. ke batiknya? Kalau di lapas kita yang datang itu bermitra juga dengan Disperinda Kota. Gitu. Dan yang paling penting semua ini, kenapa Mbak Yundarti ada di sini, semua tidak terlepas dari Bank Rakyat Indonesia. Ya. Karena sekali lagi Bank Rakyat Indonesia hadir untuk memberikan kemudahan untuk Anda semua. Kalau Anda butuh dana segar, gali-gali, datanglah ke Bank BRI. BRI itu mudah, gampang, cepat, dan mantap. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bank BRI yang telah mensupport permodalan kita apalagi di KUR gitu. Salah satu Mudah kan? Mudah. Dengan BRI? Dipersulit nggak sama BRI? Enggak. Enggak. Berapa lama kalau urus modal-modalan gitu pencairan? 2 hari. 2 hari? Iya. 2 hari saja kalau dengan BRI. Tinggal isi, lengkapin persyaratannya. Waktu itu persyaratannya apa aja? KTP biasa ya, KTP KK, surat nikah, terus ada IUMK. IMK, izin ya? Izin dari kecamatan misalnya. Udah itu aja. Clear udah. Survei mereka? Survei udah. Survei tempat usaha. Udah. Habis itu udah selesai, cair. Saya. Gampang kan? Jadi teman-teman semua udah nggak punya alasan kalau teman-teman memang, tapi bagi teman-teman yang memang konsisten untuk usaha ya, kalau teman-teman mau pinjam usahanya anget-anget aja tapi tidak benar-benar konsisten, mendingan saran saya tidak usah. Kenapa? Karena akan mencoreng nama baik Anda sendiri. Iya, benar sekali. Intinya fokus. Iya, fokus, karena biar bagaimanapun BRI baik, tentunya kita juga harus baik. Ya, patuhilah kalau tanggal berapa harus memenuhi kewajiban ya dipenuhi. Kalau mundur-mundur dikit ya harus ngomong, jangan hilang-hilang. Kan banyak begitu, hilang-hilang. Dicari-cari rupanya udah di kota mana kan, atau hilang kemana. Tapi saya yakin teman-teman semua aman semua lah, clear semua, oke semua, sehat semua, dan baik-baik semua. Baik,
Mbak Yun, saya Ya. ucapkan terima kasih Mbak Yun sudah Sama-sama. ngobrol panjang lebar dengan kita. Sama. Semoga apa yang kita bincang-bincangkan ini bermanfaat ya. Sekali lagi tapi saya pengen Mbak Yun menegaskan bahwa sebenarnya Bangka Belitung ini orang-orangnya hebat-hebat sebenarnya ya. Ya. Tinggal bagaimana mereka yakin atau tidak. mengubah mindsetnya lah ya. Karena mungkin orang sudah terbiasa dengan instan itu tadi loh. Iya. Jadi harus hari ini kerja, hari ini harus dapat, ya kan? Mestinya ya untuk bidang ini memang tidak seperti itu ya. Khusus bidang ini memang tidak Iya, seperti itu. iya. Baik, sebelum kita tutup, saya pengen Mbak Yun memberikan semangat, memberikan motivasi kepada rekan-rekan semua, baik orang yang baru memulai mau usaha atau usahanya sedang kurang baik, biar mereka tetap eksis. Silakan Mbak Yun. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang Kapos. Bang siapa ini? Saya Edi. Bang Saidi. Sepanjang ini loh, 1 jam dia nggak tahu nama saya. Kebayang nggak? Saya lupa tadi nanya namanya. Mengucapkan banyak terima kasih sudah diundang dan BRI yang udah bermitra dengan Ya, Bang Kapos dalam acara live ini. Untuk teman-teman yang baru buka usaha, jangan pernah lelah, jangan pernah takut, harus yakin dalam berproses. Sukses itu bukan dinilai dari banyaknya, tapi sukses itu dinilai dari seberapa kita kuat dalam menjalankan proses itu. Seperti itu aja sih. Semangat ya, artinya tetap semangat. Meskipun pandemi gini, semangat ini buktinya ada. Harus tetap berpikir positif. Ya? Positif, ikhlas, udah jalani aja. Jalani aja. Seperti air mengalir. Kalau ada punya kendala dana ya ke BRI, jangan Ya. ke saya. Jangan ke saya, ke BRI ya. Sekali lagi saya juga mengingatkan, semoga nanti yang menonton kita, terutama stakeholder pemerintah daerah, melihat ya bahwa promosi menjadi masalah yang sampai saat ini terus dikeluhkan oleh para UMKM kita. Sekali lagi saya mengingatkan, saya di Junichiro mengingatkan Anda semua untuk selalu ingat pesan Ibu karena masih pandemi corona. 1, mencuci tangan. 2, memakai masker. Kita pakai masker. Ya, kemudian menjaga jarak. Jumpa lagi. Terima kasih buat Bank Rakyat Indonesia. Jumpa lagi bersama saya di Junichiro di Bincang Mitra Bank Binaan Bank Rakyat Indonesia pekan depan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.